Shalom Bapak Ibu, salam taat. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Jumpa kembali dalam ibadah raya di awal bulan. Saya ingatkan kembali kita semua mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saat kita memegang roti, kita percaya itu adalah tubuh Tuhan. Saat kita memegang cawan, maka kita percaya itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman yang hidup, roti yang hidup, air yang hidup, kami lapar dan haus akan Engkau. Ketika kami menyatu dengan firman-Mu, maka kami dipulihkan. Ketika kami menyatu dengan firman-Mu, kami dapatkan kekuatan. Kami dapat jalan keluar. Kami dapat pertolongan. Pengharapan kami makin kuat. Karena firman Tuhan yang menjaminnya. Dan kami percaya firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengar. Buka pikiran kami, lawat kami pagi hari ini, supaya kami percaya bahwa Engkau tidak jauh. Janjimu ya dan amin. Dan Engkau pasti menggenapinya dalam pribadi lepas pribadi, khususnya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami buka hati dan kami menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita ada di bulan baru, ya, tanggal 3. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena penyertaannya, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kuasa-Nya dapat menolong kita berada di bulan Oktober ini. Di beberapa bulan yang lalu bangsa kita sedikit mencekam oleh karena COVID-19, tetapi kita percaya semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja untuk melawat bangsanya dan mengembalikan bangsanya supaya sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat satu tema, Roh Kudus mengubah segala sesuatu. Roh Kudus mampu mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 37. Di sana dikatakan kebangkitan Israel. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberi perikop kebangkitan Israel. Saudaraku, berarti sebelum ayat ini keluar, bangsa Israel belum bangkit. Jadi di topik ini dikatakan kebangkitan Israel. Israel bangkit. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yehezkiel termasuk nabi besar. Ada nabi kecil, ada nabi besar. Nabi kecil dan nabi besar tidak dibedakan karena kualitas penyampaiannya, tetapi karena banyaknya surat yang ditulis. Jadi Yeremia, Yehezkiel, ya, itu termasuk nabi besar. Kalau Amos, ya, Hosea itu termasuk nabi kecil. Jadi yang membedakan nabi besar dan nabi kecil bukan karena kualitas penyampaiannya, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena banyaknya surat yang ditulis. Yehezkiel mendapatkan penglihatan pada saat bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dipanggil oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel, ada di dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Sudah pasti kita ketahui kalau kita baca Alkitab, karena mereka tidak taat. Ketika mereka tidak taat, maka mereka dibuang. Dan kalau kita lihat tadi, walaupun mereka dibuang, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka.
Walaupun mereka dibuang, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan mereka. Walaupun mereka dibuang, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Dari bagian ini kita melihat bahwa Tuhan sungguh sangat menyayangi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Mereka dibuang, tetapi Tuhan dengan caranya, dengan kasihnya, dengan kuasanya bekerja melalui seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, anak manusia, yaitu Yehezkiel, di mana dikatakan lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Yehezkiel punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia orang yang sudah diurapi, dia orang yang sudah dipanggil, dia orang yang ditetapkan, dan dia juga seorang nabi. Maka itu dalam ayat 1 dikatakan lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Kekuasaan Tuhan bicara tentang otoritas Tuhan. Kekuasaan Tuhan berbicara tentang pengaturan Tuhan. Kekuasaan Tuhan berbicara tentang wewenang Tuhan. Kekuasaan Tuhan berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Atas kedaulatan Tuhan, atas kekuasaan Tuhan, atas segala otoritas Tuhan meliputi Yehezkiel. Untuk apa? Dan ia membawa aku keluar, saudaraku, dalam kekuasaan Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Yehezkiel dibawa keluar. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Yehezkiel duduk di kamar kemudian dibawa keluar. Tidak. Ini berbicara tentang satu pengalaman rohani di mana dia dilingkupi dan dia diperlihatkan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya kita akan mengerti. Dia mendapatkan penglihatan. Puji nama Tuhan. Kita harus percaya bahwa sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, izinkan dia berkuasa atas kita. Amin. Maka kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Maka kita percaya kalau dilingkupi, dikuasai, diatur oleh Tuhan, maka kita percaya yang tidak kita lihat bisa kita lihat. Haleluya. Ya, yang tidak terjadi, yang mungkin mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Luar biasa. Kemudian dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Haleluya. Jadi Yehezkiel tidak hanya diliputi, tapi dibawa keluar dengan perantaraan rohnya. Roh Kudus berperan penuh untuk menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi umatnya yang dilihat, digambarkan sama seperti tulang-tulang. Artinya umat yang dibuang itu sudah tidak punya pengharapan lagi. Umat yang dibuang di Babel itu atau tempat yang kacau itu sudah tidak kuat lagi, sudah tidak mampu lagi, sudah tidak berdaya lagi. Kenapa? Karena mereka tadinya tidak taat. Tapi oleh karena kebaikan dan kasih setianya, dikatakan di sini Yehezkiel dipimpin, dituntun, diurapi, bahkan dibawa keluar oleh rohnya. Untuk apa Yehezkiel? Tuhan ingin memperlihatkan, Tuhan ingin tunjukkan kepada Yehezkiel. Dan benar Bapak Ibu, yang Yehezkiel lihat adalah tulang-tulang. Ya, di lembah ada tulang-tulang. Saya coba lihat lembah itu adalah dataran rata, sedangkan kiri kanan itu adalah bukit atau gunung, sehingga dari gunung kita melihat lembah. Dan Alkitab catat bahwa banyak sekali tulang-tulang yang berkeliaran. Peran Roh Kudus luar biasa, sehingga mengurapi dan membawa Yehezkiel keluar dan melihat hal-hal yang mustahil. Jadi kalau kita lihat dengan diri kita,
Roh Kudus tidak ada di luar kita. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus hinggap kepada orang-orang yang dipanggilnya, dipilihnya, dan diurapinya untuk menjadi alat Tuhan atau penyambung lidah Tuhan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, Roh Kudus ada di dalam kita. Saya percaya apa yang dialami Yehezkiel bisa juga dialami oleh orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang melakukan. Yang kedua, roh yang sama yang melakukan buat Yehezkiel untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus yang membawa Yehezkiel itu juga ada di dalam diri orang percaya. Katakan amin. Roh Kudus yang membawa Yehezkiel melihat lembah yang penuh dengan tulang-tulang itu juga ada di dalam diri orang percaya atau ada di dalam saya. Sehingga dia juga oleh otoritasnya, oleh pengaturannya bisa membawa kita melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita berdoa bersama-sama supaya dalam kekuasaan Tuhan setiap hari kita berdoa bersama-sama supaya roh yang ada di dalam kita bermanifestasi untuk nyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, menarik sekali di lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ya, tulang-tulang ini sudah tidak punya pengharapan. Tulang-tulang ini sudah kering. Artinya semua keadaan sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak berdaya, sudah tidak hidup lagi. Itu yang Alkitab catat. Dan kita lihat ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Jadi Alkitab catat dan tegaskan, tulang-tulang itu tidak hanya kering, tapi amat kering. Bisa dibayangkan dalam pemandangan oleh Roh Kudus, tulang-tulang itu sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu, sudah ya kelihatan berjalan keliling, tapi sebenarnya hilang pengharapan. Kita lihat. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Haleluya. Walaupun dia dalam kekuasaan Tuhan, walaupun dia dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, waktu Tuhan bertanya, maka dia mengembalikan kepada Tuhan. Artinya kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jadi nanti kita lihat hasil akhir dari apa yang dikatakan Tuhan, di mana tulang-tulang tadi bisa diubahkan oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya, oleh Kristus. Itu pun juga bisa dilakukan di zaman yang sekarang ini, asalkan kita percaya. Nah, kita lihat Yehezkiel tidak langsung gegabah bahwa bisa. Yehezkiel juga tidak ragu-ragu, tapi dia tahu bahwa yang bisa menghidupkan tulang-tulang itu adalah Tuhan. Tidak ada metode yang lain, tidak ada cara lain, ya. Tidak ada karena kekuatan nubuatannya, bukan. Dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Jadi saudaraku, semua yang terjadi dalam hidup ini Tuhan mengetahuinya. Gereja Utusan Kristus lagi bergumul untuk punya tempat ibadah sendiri. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini les akan dijalankan. Saya mengajak jemaat Utusan Kristus. Kita sudah berdoa cukup lama untuk memiliki tempat ibadah yang tetap dan menjadi milik Tuhan, milik jemaat Tuhan. Biar dengan bebas, dengan leluasa, tidak pusing tiap bulan, tiap akhir bulan pembayaran seperti apa. Kita berdoa bersama-sama, kita mau menabur bersama-sama, kita mau berjanji, ya, janji iman bersama-sama untuk punya tempat ibadah sendiri.
dan biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan, Engkau yang tahu. Ya, saya percaya semua kita pasti antusias karena kita sudah lama mendoakannya. Setiap kita, kaum muda, anak-anak sekolah minggu, semua orang tua, mari ambil bagian. Kita punya janji kepada Tuhan yang kita taburkan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa, ya, nilai cukup mahal ya, karena kita tahu sewa sudah selesai dan sekarang pihak Plaza Kenari Mas ingin menjual area di lantai 7. Kita berdoa supaya ada bagian Tuhan di sana. Dan bagian Tuhan yaitu gereja utusan Kristus. Tetapi tidak hanya doa saja, tapi kita mulai menabur dan mengajak orang lain, orang yang terdekat, yang mungkin kita kenal, yang selalu terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Kita ajak mereka untuk bersama-sama mengambil beban ini, supaya di sana kita sudah bisa kembali beribadah. Kita sudah punya tempat sendiri nanti. Kita bisa lakukan program-program yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Bahkan juga tempat itu bisa kita pakai untuk berbagai hal untuk kemuliaan Tuhan, khususnya yang menyenangkan Tuhan dan yang Tuhan suruhkan. Baik, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nah, kita kembali, Yehezkiel diperhadapkan dengan tulang-tulang itu. Dan Tuhan bertanya, seandainya Tuhan bertanya kepada kita, apakah Plaza Kenari Mas bisakah kita beli? Nilainya cukup besar, tetapi saya tidak sampaikan lewat video ini. Nanti saya akan WA untuk sampaikan di room berapa nilainya. Tetapi kita mau berkata, ya Tuhan, Engkau yang tahu. Kami hanya alat Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu doa kita bersama. Jadi rumah itu menjadi milik Tuhan dan milik jemaat Tuhan. Ada yang mulai menabur, ada yang sudah membuat janji iman. Kita mengucap syukur, kita terus berdoa dan terus bergerak bersama-sama. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan bergerak bersama-sama, maka pasti kita memilikinya. Tuhan Yesus baik. Lalu di ayat yang keempat, Yehezkiel dikatakan begini, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengar firman Tuhan. Bapak Ibu lihat, Yehezkiel dilingkupi oleh kekuasaan Tuhan dan dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita lihat, hai tulang-tulang, tidak katakan bangkit. Hai tulang-tulang, tidak dikatakan ayo bangkit, pulih, sembuh, tidak. Hai tulang-tulang, dengarlah firman Tuhan. Tulang-tulang harus dengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya menyimpulkan di sini bahwa kalau dalam kondisi apapun, belajarlah membuka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan setiap hari 2 pasal dengan komitmen dan konsisten. Tetapi saya bilang itu tidak cukup. Kita harus dengar firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan. Firman punya kuasa untuk menyembuhkan. Firman punya kuasa untuk menunjukkan jalan keluar kepada kita. Firman Tuhan juga memberi kita kekuatan untuk bisa melewati setiap persoalan dan pergumulan. Bahkan firman Tuhan menjamin kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Kita percaya akan itu karena Tuhan sendiri yang menyatakan. Saya percaya jemaat utusan Kristus tidak perlu diajar lagi tentang banyak hal, karena banyak sudah belajar. Hari-hari ini kita bisa akses firman Tuhan di tempat tinggal kita. Kita percaya kalau Yehezkiel saja bisa dipakai oleh Tuhan, saya percaya setiap kita juga pasti dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Tinggal kita mengizinkan Dia untuk mengatur kita. Tinggal kita mengizinkan Dia untuk membawa kita keluar
membawa kita untuk terus maju. Ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Izinkan Roh Kudus yang mengubah segala sesuatu itu mengendalikan kehidupan kita, sama seperti Yehezkiel. Kita lihat, dia bilang, tulang-tulang dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Wah, luar biasa. Saudaraku, dengar firman Tuhan. Firman katakan, aku memberi nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Waktu firman dikatakan apakah hidup, kita lihat. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan lakukan itu supaya orang-orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan tahu bahwa Tuhan ada bersama mereka. Tuhan punya rancangan atas mereka. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Tuhan pasti lakukan dan memberi kita ibadah, tempat ibadah yang tetap menjadi milik jemaat dan milik Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Yesus Kristus yang sanggup melakukan jauh lebih dari yang kita pikirkan, jauh lebih dari apa yang kita lihat, dan jauh lebih dari apa yang ada di hati kita. Dia sanggup lakukan jika itu kehendaknya. Maka itu kita berdoa bersama-sama, kita lakukan bagian kita. Kenapa? Karena selama ini kita sudah berdoa, ya, kita sudah meminta, dan saatnya kita mau lakukan. Seberapapun yang terkumpul, kita serahkan kepada Tuhan, kita angkat kepada Tuhan, dan kita lakukan dengan iman. Saya percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Ayat yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara sungguh-sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Bayangkan, mulai ada profetik, ada perkataan, ada deklarasi. Tuhan, kami percaya pasti punya tempat ibadah yang tetap. Kami percaya ada persediaan dari sorga. Kami percaya tangan Tuhan akan memberkati kami untuk menjadi saluran berkat. Kami percaya tangan Tuhan sudah memberi kami berkat. Dengan apa yang kami miliki, kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Dan kami percaya rumah Tuhan itu adalah milik Tuhan dan milik jemaat Tuhan, supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Di tempat itu kami dibimbing, di tempat itu kami mendengar firman Tuhan. Agar apa? Tulang-tulang yang kering ini, yang tidak berdaya ini, yang tidak berpengharapan ini, kembali hidup. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datang dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, dan sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi bayangkan, dari tulang-tulang yang tidak berdaya, yang sudah tidak mampu, yang tidak ada jalan keluar lagi, yang mungkin mereka dianggap di pemandangan Tuhan mereka sudah mati, sehingga harus butuh apa? Ada nafas hidup, ya, tulang-tulang tinggal, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kekuatan. Bayangkan. Tetapi Roh Kudus mengubah segala sesuatu. Dengan perantaraan Roh Kudus, firman-Nya diucapkan, firman-Nya dideklarasikan, firman-Nya disampaikan. Maka yang tadi tulang-tulang menjadi suatu tentara yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya punya tempat ibadah yang tetap menjadi milik Tuhan dan milik umat Tuhan, untuk memuji dan menyembah di sana. Saya percaya, saya tahu bahwa yang terutama
ini adalah bait Roh Kudus, ya. Roh Kudus ada di dalam kita, ya, tetapi dengan ada tempat bersama-sama, ya. Kalau kita lihat Yesus juga waktu perjamuan dia membutuhkan tempat untuk berkumpul dengan murid-muridnya. Kita juga mau berkumpul bersama-sama, ada tempat kita bisa memuji Tuhan, saling melayani, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita minta daripada Tuhan. Dan seperti Yeskiel, hanya Tuhan yang tahu. Kembalikan kepada Tuhan. Tapi kita lakukan bagian kita dengan menabur janji iman seberapapun yang Roh Kudus gerakkan. Atau kita bilang, waduh saya tidak punya uang, tapi kita tahu ada orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita datangi, kita berbagi beban untuk pekerjaan Tuhan ini. Bukan untuk kesenangan siapa-siapa, tapi untuk kesenangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tulang-tulang berubah menjadi tentara yang besar. Wah, bayangkan yang dari tidak berdaya, tidak mampu berubah menjadi tentara yang besar. Ini kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena kekuasaan Tuhan meliputi Yeskiel, sehingga pesan-pesan ini datang dan mengubah segala sesuatu. Kita pun demikian. Maka itu saya mengajak kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Izinkan dia memimpin kita. Di hari-hari terakhir ini, setiap kita dipakai oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya. Kita katakan, dengar firman Tuhan. Maka mereka mendengar. Ada seorang bapak berkata, wah anakku sudah kacau. Dia tidak akan mendapat warisan. Anakku ini sudah bobrok. Saya tidak mengenal dia. Kenapa? Banyak utangnya, banyak merusak nama baik saya, banyak buat ini dan buat itu, bahkan membuat saya sakit. Maka itu seluruh warisan saya tidak akan berikan pada dia, saya berikan kepada anak yang satu. Waktu dia menyampaikan seperti itu, saya mendengar, kemudian ada suara Roh Kudus berkata kepadanya, hai Bapak, itu yang kamu lihat. Ya, yang kamu lihat itu seperti yang diceritakan. Tetapi saya bertanya kepada Bapak, apakah Tuhan sanggup mengubah dia? Beliau terdiam. Saya bilang, siapa yang mengubah Rasul Paulus? Yang begitu bobroknya, yang begitu jahat. Roh Kudus sanggup mengubah Rasul Paulus. Roh Kudus juga sanggup mengubah anak Bapak. Dia terdiam, Bapak Ibu. Saya bilang, Petrus yang menyangkal Tuhan, ya, yang lari dari hadapan Tuhan. Tapi siapa yang mengubahnya? Roh Kudus mengubah Petrus. Bisa mengubah Petrus, bisa mengubah Paulus, bisa mengubah Yunus. Saya percaya Roh Kudus yang sama juga bisa mengubah anak Bapak. Suara itu datang dan saya sampaikan. Kemudian beliau tertunduk dan berkata, saya percaya. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang katakan, saudaraku, dimanapun kita berada, sesulit apapun, saya percaya ada jalan keluar. Maka itu kita berdoa supaya setiap kita dipakai oleh Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengendalikan kita, menguasai kita setiap hari. Kita lihat ayat yang ke-11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Dijelaskan tadi tulang-tulang dalam penglihatan Yeskiel, bukan tulang-tulang yang maksudnya tulang-tulang itu, tapi adalah seluruh kaum Israel yang digambarkan, yang diibaratkan sama seperti tulang-tulang yang mati. Ya, kenapa? Karena ada di pembuangan. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Mereka sendiri yang sudah merasakan. Umat Israel yang katakan, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Saudaraku, bayangkan mereka berkata demikian. Berarti sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak mampu lagi. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kalau kita berkata tidak mampu, tidak berdaya,
wajar. Tetapi ingat, masih ada Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Bapa ada di dalam diri kita. Ketiganya ada di dalam diri kita. Dia menyertai kita. Dia akan memberi kita kekuatan. Kalau umat pilihannya menjadi tentara yang besar, saya percaya apapun persoalan pergumulan kita, khususnya pergumulan gereja kita dalam memiliki tempat, saya berdoa kalau kita bersama-sama melakukan dan taat, mulai menabur dengan apa yang sudah kita miliki, kita percaya kita pasti miliki tempat yang baik yang dari Tuhan. Harus mulai dari kita, harus mulai dari gembala, baru seluruh jemaat, sehingga orang lain datang tinggal menambahkannya. Kita percayakan itu, karena Tuhan di atas segalanya yang sanggup melakukan bagi kita. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh terbuang, pengharapan mereka lenyap, mereka sudah mati, sudah hilang. Tapi rancangan Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah hilang bagi orang-orang yang sudah dipilihnya, bagi orang-orang yang sudah dipanggilnya, yang dikasihinya. Mereka dibawa kembali ke tempat asal yang sudah dijanjikannya, yang penuh susu dengan madu. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kalau kita baca selanjutnya, ayat ini menarik, yang membuat kita makin kuat. Kalau tulang-tulang itu bisa hidup, saya percaya saya bisa hidup. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kristus mau membangun rumah di dalam kita. Kristus mau menyebar di dalam kita. Kekuasaan meliputi aku, artinya Kristus meliputi dia. Maka dirinya penuh dengan kemuliaan. Dia bisa mendengarkan suara Tuhan dan dia mengatakan apa yang Tuhan mau. Apapun persoalannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, soal jodoh, soal apa saja, kesehatan, soal pekerjaan, soal usaha, soal gedung gereja, mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan Yesus yang sama, Tuhan Yesus Kristus yang sama, yang lakukan kepada Yeskiel, yang lakukan kepada umat pilihan Tuhan, begitupun dia juga dapat melakukannya bagi hidup kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perenungan di Yeskiel 37. Ada banyak sekali berkat kalau kita gali dan kita lihat. Kita percaya ada kebangkitan besar. Ada kebangkitan besar. Setiap kita kejar bagaimana membiarkan, mengizinkan pengaturan Tuhan memenuhi kita, memimpin kita, mengendalikan kita. Semua kita belajar, termasuk saya terus mau belajar, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, supaya dimanapun kita berada, kita menjadi saluran berkat. Sadar atau tidak sadar, kita adalah wakilnya Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita adalah perpanjangan mulutnya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terus kuat di dalam Tuhan. Kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan. Biarlah Tuhan memberkati. Kuduskan kami, sucikan kami, dan kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Firman yang telah kami dengar, kami percaya kalau tulang-tulang itu bisa hidup dan bangkit menjadi tentara yang besar. Kami tahu utusan Kristus akan bangkit menjadi tentara yang besar. Kami doa di dalam nama Yesus Kristus untuk setiap janji iman yang akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Apa yang mereka taburkan untuk pekerjaan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Dan rumah itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumah itu penuh dengan hadirat Tuhan. Kami ada di sana. Biarlah saling menguatkan, saling melayani, dan tentara besar dipersiapkan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada, dan kami minta, kami deklarasikan, kami tahu bahwa Tuhan yang tahu
di mana tempat ibadah itu menjadi milik Tuhan. Kami doakan pemilik tempat, manajemen Plaza Kenari Mas, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga melawat keluarga mereka. Ketika tempat ibadah mulai berdiri, maka Plaza Kenari Mas juga diberkati Tuhan. Orang-orangnya diberkati Tuhan. Semua owner-ownernya juga diberkati Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang menabur diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan kita. Taat, tuntaskan amanat agung Tuhan. Shalom.